Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4. Bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Saya doakan semuanya sehat dan semangat untuk belajar. Oke, siswa kelas 4, setelah minggu kemarin kita pengenalan terkait dengan materi PAI ini, untuk kali ini kita mulai pelajaran di semester 1 ya. Nah, pelajaran kita pada pelajaran 1 ini judulnya adalah Mari Belajar Surat Al-Falaq untuk bagian yang pertama. Bagian yang pertama ini nanti kita akan mempelajari tentang lafadz dan hukum bacaan dari surat Al-Falaq. Oke ya? Mari sekarang kita pelajari bersama-sama terkait dengan surat Al-Falaq. Al-Falaq itu artinya adalah waktu subuh. Jadi surat Al-Falaq itu mempunyai arti waktu subuh. Kemudian surat Al-Falaq itu termasuk urutan surat yang ke-113. Kalian masih ingat surat dalam Al-Quran itu ada berapa? Ada yang tahu? Yaitu ada 114. Dan surat Al-Falaq ini termasuk urutan 113, berarti nomor 2 dari bawah atau nomor 2 dari belakang. Yang paling belakang, yang urutan ke-114 itu surat An-Nas. Kemudian atasnya nomor 113 yaitu surat Al-Falaq. Kemudian Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat. Hanya 5 ayat dan pendek-pendek. Kalian nanti akan menghafal surat Al-Falaq, tapi nanti kalau sudah waktunya. Semuanya saya harapkan nanti hafal semua ya, karena ini sangat mudah dihafalkan. Berikutnya, surat Al-Falaq itu termasuk golongan surat Makkiyah. Jadi ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Makkiyah itu artinya adalah surat yang diturunkan di Mekah, atau surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kalau surat Madaniyah itu adalah surat yang diturunkan di Madinah, atau surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Nah, untuk surat Al-Falaq ini diturunkan di Mekah atau disebut surat Makkiyah. Berikutnya, surat Al-Falaq itu membacanya sangat dianjurkan, utamanya ketika kita berada dalam perjalanan. Jadi ketika kita melakukan perjalanan baik dengan ayah atau ibu, itu dianjurkan untuk membaca surat Al-Falaq. Ya. Berikutnya, nama Al-Falaq itu diambil dari ayat yang pertama. Jadi nanti setelah ini kita membaca surat Al-Falaq, ayat pertamanya nanti ada kata-kata Al-Falaq. Penasaran? Ayo, sekarang kita baca bersama-sama surat Al-Falaqnya. Kita ta'awudz bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan surat ayat yang ke-1. Qul a'udzu birabbil falaq. Baknya ini ditekan ya, birabbil falaq. Dan ini terakhir mantul. Oke, bisa ya? Min syarri ma khalaq. Ini roknya ini syarri ditekan, kemudian terakhirnya juga memantul. Khalaq, tidak boleh kholak gitu ya, tapi harus kholaq gitu. Terusnya ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ini juga mantul lagi, waqab. Tidak boleh waqab gitu, tapi harus memantul waqab. Ayat yang keempat, wa min syarrin
naffatsati fil 'uqad. Ini ditekan ya. Naffatsa gitu. Fa sama sa juga panjang. Kemudian terakhir memantul. 'Uqad. Tidak boleh 'uqad gitu, tapi harus 'uqad. Ayat yang terakhir, ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini yang terakhir mantul. Tidak boleh hasad gitu, tidak boleh. Tapi harus hasad. Bisa kira-kira? Coba ayo kita baca sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Itu tadi adalah bacaan surat Al-Falaq. Bagi yang ingin membaca lagi bisa dibaca sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang lafal huruf dalam surat Al-Falaq. Kalian bisa melafalkan ini yang saya kotai ini. Untuk yang depan, yang paling kanan ini bunyinya adalah sa, tipis ya. Kemudian kalau yang tengah ini bunyinya sya, besar. Dan kalau yang ini bunyinya biasa, sa, gitu. Kemudian untuk yang kotaan ini, yang saya kotai ini, yang paling kanan ini bunyinya ha, jernih ya, ha. Kemudian yang kirinya bunyinya kho, ya, ada di tenggorokan sini, kho, gitu. Terus yang saya lingkari lagi bunyinya za dan yang kiri da. Harus bisa membedakan za sama da. Berikutnya yang bawah yang saya lingkari barusan ini, yang kanan bunyinya a, yang kiri bunyinya a. Antara a sama a, ya, beda loh ya. Berikutnya yang saya lingkari lagi, yang kanan bunyinya ro, yang kiri bunyinya ko, ya. Dan yang terakhir, yang kanan bunyinya fa, yang kiri bunyinya ko. Oke ya, bisa diulang-ulang bagi yang ingin mengulang kembali. Berikutnya tentang hukum bacaan dalam surat Al-Falaq. Jadi dalam surat Al-Falaq itu ada beberapa hukum bacaan, ya. Kita mulai dari yang paling atas, itu hukum bacanya idhar. Contohnya ini, ghasiqin idza. Itu bacaan idhar. Kenapa? Karena ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6, yaitu alif, ha, ain, ghain, ha, kha. Ya. Kalau contoh ini tadi berarti ada nun sukun atau tanwin. Ada tanwin, ini kof ini ditanwin kanan. Kemudian bertemu setelah kof apa? Huruf alif. Ini alif ya. Ini juga alif. Berarti harus dibaca jelas. Ghasiqin idza, gitu ya. Oke, itu namanya bacaan idhar. Berikutnya ada yang namanya al-qamariyah. Al-qamariyah itu alif lam, ya, ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Contohnya ini fil 'uqad. Membacanya lamnya itu jelas, ya. Ini lam sukun harus dibaca jelas. Jadi tidak boleh dihilangkan. Harus fil, ada L-nya ya, fil 'uqad. Tidak boleh langsung fi 'uqad, gitu tidak boleh. Paham ya? Itu namanya bacaan al-qamariyah. Berikutnya adalah bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah itu seperti di akhir surat Al-Falaq itu ya, yang selalu memantul-memantul yang saya sebutkan tadi. Contohnya ini khalaq. Qalqalah itu memantul.
Jadi harus berbunyi seperti membalik atau memantul. Jadi ini kalau membacanya harus kholak, tidak boleh dibaca kholak gitu. Paham? Dan yang terakhir ini adalah bacaan ikhfa. Bacaan ikhfa itu jika ada nun sukun atau tanwin ya, bertemu dengan huruf ikhfa itu harus dibaca samar. Yang dimaksud samar di sini adalah tengah-tengah antara jelas dan dengung. Contohnya ini, wa min syarri gitu. Ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sya. Min syarri tidak boleh dibaca min syarri gitu, tidak boleh. Atau dibaca misyarri gitu juga tidak boleh. Jadi harus membacanya min syarri seperti itu. Faham kira-kira hukum bacaan yang ada di dalam surat Al-Falaq? Faham ya? Alhamdulillah kalau faham. Sementara itu, insya Allah minggu depan kita lanjutkan pembahasan tentang surat Al-Falaq lagi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.